Oke, welcome to my English channel. Selamat datang di channel bahasa Inggris. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang latihan soal bahasa Inggris dengan tema animals around us atau hewan di sekitar kita. Baiklah, kita masuk ke soal nomor pertama. Di sini ada soal dan ada gambarnya sapi. Kemudian yang A, is it a grasshopper? Tentunya ini bentuknya pertanyaan, apakah ini belalang? Yang dimaksud apakah gambar ini gambar belalang? Karena bukan sebagai kalimat penyangkalan, maka jawabannya no, it is not. Bukan, it is a cow. Itu sapi. Yang kedua, si A bertanya, do you think a cow eats grass? Apakah menurutmu sapi makannya rumput? Karena kenyataannya makan rumput, tentu saja si B akan menjawab, yes, I think so. Ya, aku pikir begitu. Kemudian nomor 2, ada soal dan ada gambar. Gambarnya gambar belalang. Di sini sama seperti nomor 1, is it a bird? Hanya saja yang ditanyakan tentang gambar ini, apakah ini burung? Is it a bird? Maka jawabannya tentu saja bukan, sama mirip dengan nomor 1, hanya penjelasannya. Kalau nomor 1 itu sapi, kalau nomor 2 belalang. No, it is not, it is a grasshopper. Bukan, ini belalang. Kemudian pertanyaan apa kalau jawabannya yes, I think a grasshopper eats leaves? Ini harusnya bukan tanda tanya ya, titik. Karena tanda tanya yang A. Ya, yes, I think, aku pikir grasshopper, belalang, makannya rumput. Berarti dia minta pendapat, sama seperti yang nomor 1A yang kedua. Cara minta pendapat, do you think a grasshopper eats leaves? Apakah menurutmu belalang itu makannya rumput? Maka itu bentuk pertanyaan yang tepat ketika jawabannya ada I think, aku pikir gitu. Jadi meminta pendapat, do you think bla bla bla, maka memberikan pendapatnya I think bla bla bla, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3, a frog eats, katak makannya apa? Bisa bisa nyamuk dan lain-lain, itu semuanya serangga. Jadi secara umum a frog eats insects, serangga. Yang nomor 4, karakteristik dari a frog can live on. A frog, katak itu bisa hidup, can live, bisa hidup di mana? On land, di darat, and in water, dan di air. Jadi katak hidupnya di darat dan di laut. Karakteristik katak hidupnya di mana? Di dua ini. Karakteristik katak yang dimakan adalah insect. Kemudian nomor 5, does a parrot have colorful feathers? Apakah parrot, burung kakatua, berbulu warna-warni? Karena memang berwarna-warni biasanya, maka yes it does. Ya, nyatakan ya karena does, berarti yes it does. Nomor 5, lain lagi kalau pertanyaannya is a parrot misalkan kalau is ya, is that a parrot atau is it a parrot, berarti yes it is. Tapi kalau ini does a parrot have colorful feathers, karena ini ada kata kerja have, maka jadi does. Oke, nomor 6, a parrot has a titik-titik beak. Beak itu paruh, maka paruhnya bagaimana? Dalam materinya diterangkan bahwa paruhnya memang kenyataannya melengkung, maka melengkung yang tepat kata melengkung untuk beak ini adalah curved. A parrot has a curved beak. Jadi parrot berparuh melengkung. 7, titik-titik gives milk to drink, menghasilkan susu untuk diminum. Yang menghasilkan susu untuk diminum secara umum adalah sapi. Jadi a cow gives milk to drink, sapi menghasilkan susu untuk diminum.
8. A bird can titik-titik on the air. Burung bisa ngapain di udara? Tentunya saja bisa terbang. Jadi jawabannya fly. Jadi a bird can fly on the air. Burung bisa terbang di udara. 9. A buffalo has titik-titik legs. Legs itu kaki. Punya berapa kakinya? Tentu saja buffalo has 4 legs. Jadi kerbau itu punya kaki 4 atau berkaki 4. 10. A fish lives in the. Nah, ikan hidup di mana? Kalau tadi frog on land and in water, kalau fish lives in the water saja, just in the water. A fish lives in the water. Jadi ikan hidup di air. 11. A titik-titik eats grass. Belum tahu, yang makan rumput kan banyak, tapi karakteristik yang kedua, it has 4 legs, yang kakinya 4. Nah, belum jelas juga, tapi di sini ada it helps farmers. Dia membantu petani. Yang membantu petani biasanya kerbau. Jadi jawabannya buffalo. Jadi a buffalo eats grass. Kerbau makan rumput. It has 4 legs, punya 4 kaki. It helps farmer, dan membantu petani. 12. I have 4 legs. Aku punya 4 kaki. I am very tall. Aku sangat tinggi. 4 kaki banyak. I am very tall belum begitu jelas. I eat leaves from tall trees. Aku makan dedaunan from tall trees. Tall itu tinggi, trees itu pohon, jadi aku makan dedaunan dari pohon yang tinggi. I have long neck. Aku punya leher. Neck itu leher. Long neck, leher yang panjang. Tentu saja yang leher panjang, I am a jerapah, a giraffe. Oke, kita lanjut ke nomor 13. A titik-titik eats flesh. Eats flesh. Flesh itu daging ya. Daging binatang itu flesh. Terus kalau daging yang udah kalengan, daging yang dimakan manusia, itu namanya daging sapi namanya beef ya. Kemudian kalau ini ya udah flesh gitu. It is like a cat. Nah, seperti kucing. Seperti kucing apa ya? It lives in jungle. Hidupnya di hutan. It roars. Dia meraung. Yang makan daging seperti kucing, meraung berarti a tiger, harimau. 14. I have 4 legs. Aku punya 4 kaki. I am very big. Aku besar sekali. I have a trunk. Aku punya belalai. I have large ears. Aku punya telinga yang besar. I am an, tentu saja gajah. Gajah itu elephant. Jadi I am an elephant. Oke, perintah number 16 to 23. Write the animals with the following characteristic. Tulis binatang-binatang dengan karakteristik berikut. Yang 16. It has 4 legs. Punya 4 kaki, banyak ya. Bisa tiger, bisa cow, bisa dog, masih banyak. Bisa kalian tambahkan. Yang penting bisa mengerti dari maksud kalimat atau pertanyaan ini. It eats grass. Yang makan rumput juga banyak. Bisa buffalo, bisa cow, bisa grasshopper. Kemudian 18, it can fly. Yang bisa terbang. Yang tentu saja burung. It can fly artinya bisa terbang. Oke, next. It lives in the land. Yang hidup di darat banyak. Bisa tiger, cow, parrot, dan lain-lain masih banyak. 20, it has 2 legs. Bisa kamu sebutkan. Bird, parrot, duck, pokoknya yang kakinya 2. Lanjut, 21, it is very small. Yang sangat kecil, tentu saja diantaranya adalah ant. 22, it has long tail. Tail itu ekor, yang berekor panjang. Contohnya monkey. Kemudian yang 23, it can jump. Bisa lompat. Bisa frog, bisa bird, karena bird can fly too. Jadi bird juga bisa lompat. Oke, thanks for watching. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa yang belum subscribe atau yang tanda subscribe-nya masih merah, diklik saja supaya kamu bisa mengikuti perkembangan channel ini dengan pelajaran-pelajaran yang lain sekitar bahasa Inggris untuk anak-anak dan pemula. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.